Kita sering banget ya kalau lihat data, fokusnya cuma ke satu angka, rata-rata. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya ngumpet di balik angka yang kelihatannya aman itu? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah data lebih dalam. Kita mau cari tahu gambaran yang jauh lebih lengkap, lebih strategis, pakai yang namanya ukuran letak data. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, apa rata-rata cukup? Tapi dampaknya, wah bisa luar biasa. Coba deh bayangin, Anda itu manajer IT, sistem baru mau rilis, atau mungkin Anda perancang kurikulum. Berani nggak mempertaruhkan jutaan atau bahkan nasib seluruh proyek cuma modal satu angka rata-rata? Kayaknya enggak ya. Yuk kita lihat kenapa itu bisa jadi pertaruhan yang bahaya banget. Oke, sekarang coba kita lihat bareng-bareng gambar ini. Kelihatan kan ada kurva performa sistem. Nah, titik hijau di tengah itu nilai rata-rata. Kelihatannya aman, bagus ya kan? Tapi, coba geser pandangan Anda ke ujung kanan. Ada titik merah, itu P99, atau persentil ke-99. Nah, inilah yang disebut zona frustrasi. Disinilah 1% pengguna Anda merasakan pengalaman yang super buruk. Ini tuh ibarat ramalan cuaca yang bilang, suhu rata-rata hari ini sejuk kok, tapi lupa ngasih tahu kalau sore nanti bakal ada badai petir. Rata-rata itu, dia menyembunyikan penderitaan segelintir orang yang penting ini. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Kita akan bongkar masalah utamanya. Ilusi rata-rata. Ini bukan soal angkanya salah, bukan. Tapi soal bahaya yang ngumpet di baliknya, yang bisa bikin kita salah ambil keputusan. Dan itu bisa rugi besar. Intinya tuh gini, kalau kita cuma andalin rata-rata, itu sama aja kayak nyetir mobil malam-malam, tapi lampu depannya cuma satu dan redup pula. Jalan lurus di depan mungkin kelihatan. Dikit. Tapi lubang di pinggir jalan, rintangan lain pasti kelewat. Makanya kita butuh alat yang lebih tajam, lampu sorot yang lebih terang. Nah, terus gimana caranya kita nyalain lampu sorot itu? Alat pertama yang bakal kita pakai namanya kuartil. Gampang kok ngingatnya, quark kan artinya 4. Jadi, kita bakal membelah data kita jadi 4 bagian yang strategis. Tujuannya, biar kita ngerti ceritanya lebih dalam. Lihat deh, konsepnya sebenarnya simpel banget. Bayangin aja semua data yang Anda punya, kita urutin dari yang paling kecil sampai paling besar. Terus, kuartil ini tugasnya cuma motong data itu jadi 4 potongan kue yang sama besar. Ada potongan 25% pertama, 25% kedua, dan seterusnya. Nah, setiap potongan ini punya cerita yang beda-beda. Oke, kita kenalan dulu sama istilah-istilahnya ya. Ada Q1 atau kuartil bawah. Ini tuh batas untuk 25% data paling rendah. Terus ada Q2, ini yang penting. Ini adalah median. Titik tengah data yang sebenarnya yang nggak goyah sama angka-angka aneh yang ketinggian atau kerendahan. Jujur, Q2 ini seringkali lebih jujur daripada rata-rata. Terakhir, Q3, kuartil atas. Ini batas yang misahin 25% data paling atas. Anggap aja 3 titik ini kompas kita buat navigasi data. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba langsung praktek ke contoh nyata. Kita mau mengaudit performa sebuah server. Anggaplah server untuk sistem belajar online atau LMS. Datanya dari mana? Dari waktu tunggu atau latensi yang dialami 10 mahasiswa. Yup, kita ubah teori jadi sesuatu yang berguna. Prosesnya gampang kok, ada 3 langkah. Pertama, data latensi yang masih acak-acakan itu kita rapihin dulu. Diurutin dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Kedua, kita cari posisi si Q1, Q2, sama Q3 ini di mana. Ada rumusnya, gampang. Nah, yang ketiga, kadang posisinya itu nanggung, bukan angka bulat. Jadi kita pakai teknik namanya interpolasi buat dapat nilai yang pas. Penasaran hasilnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih dapur perhitungannya. Kelihatan kan, buat Q1 posisinya itu di 2,75. Maksudnya apa? Artinya nilainya itu ada di antara data urutan kedua dan ketiga. Setelah dihitung pakai interpolasi, ketemulah angka 4,75 milidetik. Artinya, 25% mahasiswa yang paling cepat itu dapat respons di bawah 4,75 milidetik. Kencang! Terus kita lakuin hal yang sama buat Q3. Posisinya di 8,25 dan dapat angka 10,25 milidetik. Ini batasnya 75% mahasiswa. Sekarang, ini dia, momen ajaibnya. Semua angka tadi kita ubah jadi gambar yang gampang banget dibaca. Box plot. Fokus ke kotak biru di tengah. Itu rumahnya 50% pengguna kita. Zona mayoritas. Makin pendek kotaknya, artinya pengalaman mereka makin konsisten, makin stabil. Garis di tengah kotak itu median, 7,5 milidetik. Itulah pengalaman yang paling umum dirasain. Dan yang paling penting, lihat kumis di atas sama bawahnya,
Nggak ada satu titik pun di luar situ. Artinya apa? Nggak ada pengguna yang ngalamin lag parah. Ini bukti visual yang kuat banget. Jadi kesimpulannya apa dari audit server ini? Gini, poin utamanya adalah sekarang kita punya bukti yang nggak bisa dibantah. Berdasarkan analisis kuartil ini, kita bisa dengan pede bilang, server LMS ini stabil, kuat, dan siap dihajar beban tinggi pas ujian nanti. Ini bukan lagi kira-kira atau asumsi, ini fakta, titik. Kerennya lagi, analisis kayak gini tuh nggak cuma buat mesin atau server. Teknik yang sama persis bisa kita pakai buat data manusia, yang seringkali lebih rumit. Coba deh kita lihat kasus kedua. Kita mau analisis tingkat literasi digital dari 40 guru. Kenapa? Buat persiapan implementasi sistem belajar online yang baru. Tujuannya bukan cuma ngumpulin angka, tapi strategis banget. Lihat ya, Q1 itu jadi alat kita buat nemuin 25% guru yang paling butuh bantuan, yang perlu pelatihan intensif. Q2, itu ngasih kita gambaran umum seberapa siap sih para guru ini secara keseluruhan. Nah, Q3 ini yang seru. Kita bisa nemuin 25% guru paling jago yang bisa kita jadiin champion buat bantu ngajarin teman-temannya. Dan disinilah data benar-benar jadi aksi nyata. Kita dapat angka Q1 itu 65,75. Ini bukan cuma angka di laporan loh. Angka ini langsung jadi dasar buat dua keputusan penting. Pertama, tim IT jadi tahu kalau tampilan aplikasinya harus dibikin super simple. Kedua, tim training jadi tahu mereka harus bikin modul pelatihan dasar yang wajib buat semua. Keputusan ini lahir dari data, bukan dari tebak-tebakan. Oke, kuartil itu udah keren banget. Tapi kadang kita butuh kaca pembesar yang lebih canggih, lebih detail. Kalau butuh presisi yang lebih tinggi, kita perlu alat yang bisa motong data jadi lebih banyak. Nah, kenalan yuk sama desil dan persentil. Konsepnya sama persis kok kayak kuartil, cuma beda skala aja. Desil itu membagi data jadi 10 potongan, berguna banget buat bikin segmentasi user yang lebih spesifik. Kalau persentil, wah ini lebih detail lagi, datanya dibagi jadi 100. Persentil ini udah jadi standar emas di dunia IT. Makanya kalau Anda dengar engineer ngomong soal P95, itu artinya mereka lagi mastiin 95% pengguna dapat pengalaman yang bagus. Ini cara mereka jaga kualitas. Oke, kita udah lihat konsepnya, udah lihat dua contoh kasus yang mantap. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita pakai semua ini di kerjaan kita sehari-hari? Gimana cara gampangnya mengubah semua angka ini jadi tindakan? Kabar baiknya, Anda nggak perlu ngitung manual pakai kalkulator. Zaman sekarang udah canggih. Kalau Anda pakai Python, cukup satu baris perintah, describe, langsung keluar semua angkanya. Atau kalau lebih nyaman pakai Excel, ada fungsi quartile.xig. Gampang banget. Ini nunjukin kalau analisis canggih kayak gini tuh sekarang bisa dilakuin sama siapa aja. Jadi, ini dia rangkuman utamanya. Ukuran letak data, kuartil, desil, persentil, ini bukan sekedar istilah statistik. Ini adalah kacamata kita buat melihat apa yang nggak kelihatan dari angka rata-rata. Ini fondasi buat bikin keputusan yang cerdas yang berdasarkan bukti. Dan yang paling penting, alat-alat ini mengubah statistik dari yang tadinya cuma angka, jadi bukti audit yang nggak terbantahkan, baik buat sistem maupun buat tim Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, pikirin data yang lagi Anda hadapi sekarang di kerjaan. Kira-kira analisis penting apa atau mungkin cerita apa yang jangan-jangan selama ini kelewat? Cuma gara-gara kita terlalu fokus sama satu angka saja, rata-rata